Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septianing Satibas, NIM F1E224025. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas sinyal dan sistem. Sebelum itu kita masuk ke slide pertama. Nah, yang pertama kita akan membahas sinyal waktu kontinu atau continue time signal. Apa sih sinyal waktu kontinu? Sinyal waktu kontinu adalah jenis sinyal yang didefinisikan untuk setiap nilai waktu dalam suatu rentan waktu tertentu. Secara matematis, sinyal ini direpresentasikan sebagai fungsi variabel independen atau T yang disimbolkan dengan huruf T, waktu yang berjalan terus-menerus tanpa ada jeda, atau discontinuous task dalam variabel waktu. Nah, terus sinyal kontinu itu sinyal yang nilainya terus-menerus tanpa putus, misalnya suara pada atau gelombang analog. Jadinya di setiap waktu sekecil apapun itu sinyalnya tetap ada. Kita masuk ke slide ketiga. Nah, sinyal kontinu biasanya dilambangkan dengan X atau T karena variabel T bersifat kontinu. Maka nilai sinyal tersebut tersedia pada setiap waktu. Misalnya T sama dengan 1, T sama dengan 1001, T sama dengan 1.5 dan sebagainya. Karena waktunya tuh tidak bisa loncat-loncat, nah kita tuh bisa mengambil nilai T berapapun. Jadinya tuh kayak bahkan tuh yang desimal juga bisa yang kecil sekali. Terus masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini kita ada membahas sinyal waktu kontinu dan sinyal waktu diskrit. Ini sinyal waktu kontinu dan ini sinyal waktu diskrit. Nah, untuk definisi atau perbedaannya yaitu sinyal waktu kontinu itu sinyal yang ada di setiap titik waktu dalam rentan tertentu. Nilainya tersedia untuk semua bilangan real, T. Kalau sinyal waktu diskrit, sinyal yang hanya ada pada titik waktu tertentu yang terpisah. Biasanya tuh berjarak sama. Nilainya hanya tersedia untuk indeks bilangan bulat N. Nah, ini tuh karena kalau kontinu itu kan kayak garis nih, garis tanpa putus gitu kan nih. Satu nih. Nah, kalau diskrit ini itu tuh titik-titik yang terpisah ini. Satu titik-titik yang terpisah. Terus selanjutnya untuk contohnya yaitu untuk contoh sinyal sendiri itu ada di mana-mana. Misalnya suara di telepon, wifi di udara, terus juga musik di aplikasi. Pokoknya tuh dari suara yang kita dengar sampai internet yang kita pakai di setiap hari kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Terus masuk selanjutnya. Nah, di sini kita akan memasuki sinyal fundamental, sinusoida, dan eksponensial. Apa sih itu? Sinyal sinusoida. Sinyal sinusoida itu sering digunakan untuk rumus yang dimana amplitudenya A menentukan kekuatan sinyal, frekuensi sudut,
mengatur kecepatan osilasi dan fase, menunjukkan titik awal gelombang melalui pemahaman tentang periode T dan frekuensi. Terus kita dapat mengetahui durasi satu siklus serta jumlah pengulangan gelombang per detik. Terus juga operasi penggeseran waktu atau time shifting memungkinkan kita untuk memodelkan sinyal yang datang terlambat atau delay atau lebih awal advance. Secara keseluruhan, penguasaan parameter ini sangat krusial untuk menganalisis karakteristik fisik gelombang dan menghitung nilai instan sinyal dalam berbagai aplikasi sistem teknik. Ini tuh contoh sinyal paling dasar. Kalau contoh sinyal yang paling dasar tuh biasanya gelombang sinus. Terus dari sini kita bisa lihat beberapa kuat sinyal, seberapa cepat berulang, dan mulai dari mana gelombangnya. Nih. Nah, kemudian slide selanjutnya. Aduh. Nah, kita masuk ke slide definisi sinyal dan sistem. Kalau sinyal sendiri itu adalah suatu fungsi yang membawa informasi tentang keadaan fisik. Secara matematis, sinyal adalah fungsi dari satu atau lebih variabel bebas atau biasanya waktu gitu kan. Nah, contohnya sendiri itu suara manusia, tegangan listrik, atau suhu ruangan. Nah, kita juga ada sistem suatu entitas fisik atau algoritma yang menerima sinyal input, memprosesnya, dan menghasilkan sinyal output. Nah, jadi alurnya tuh input, sistem, output gitu. Terus kita juga bisa lihat berapa lama sih satu gelombang selesai, dan kita bisa geser sinyalnya ke kiri dan ke kanan sesuai kebutuhan kita. Nah, operasi pada sinyal. Sinyal dapat dimodifikasi dengan beberapa operasi dasar pada variabel waktu. Semisalnya time shifting atau pergeseran, itu bisa memajukan dan menunda delay sinyal. Yang kedua itu time scaling, penskalan itu bisa mempercepat atau memperlambat durasi sinyal. Terus ada time reversal atau pembalikan, memungkinkan sinyal terhadap sumbu tegak atau seperti efek cuaca. Ini tuh sinyal kayak data, sedangkan sistem itu alat yang mengolah data itu jadi sesuatu yang sama gitu. Terus masuk ke slide selanjutnya. Nah, ini alat analisis utama. Untuk mempermudah perhitungan sistem kompleks digunakan transformasi matematis. Nah, ini tuh yang pertama itu ada konvolusi, operasi untuk menentukan output sinyal LTI berdasarkan impuls respon. Terus yang kedua ada transformasi Fourier, mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi atau untuk melihat kandungan nada atau frekuensi. Yang ketiga ada transformasi Laplace atau transformasi Z. Ini tuh digunakan untuk menyederhanakan persamaan diferensial menjadi operasi aljabar biasa dan menganalisis stabilitas sistem. Sinyal ini tuh dimodifikasi, misalnya tuh bisa diperlambat, bisa dipercepat, bisa juga dibalik bentuknya ini ya slide-nya.
Kesimpulan. Mana sih? Sinyal merupakan fungsi yang membawa informasi, di mana dalam bentuk waktu kontinu, informasi tersebut tersedia di setiap titik waktu secara terus-menerus. Karakteristik utama sinyal ini ditentukan oleh amplitudo atau kekuatan, kemudian ada frekuensi, kecepatan pengulangan, dan ada fase titik awal. Selain itu, sinyal dapat dimanipulasi melalui operasi pergeseran waktu, baik berupa penundaan, delay, maupun percepatan advance. Nah, sistem ini berfungsi sebagai pengolahan sinyal input untuk menghasilkan output tertentu. Fokusnya tuh dalam pembelajaran pada sistem LTI, Linear Time Invariant, karena sifatnya tuh yang stabil dan dapat diprediksikan. Terus pemahaman mengenai klarifikasi sinyal atau seperti periodik, deterministik, dan juga energi, serta penguasaan alat analisis seperti transformasi Fourier menjadi kunci untuk memahami bagaimana teknologi komunikasi, perangkat audio, dan sistem tenaga listrik bekerja di dunia nyata. Jadi itu kesimpulannya tuh, kalau sistemnya tuh kompleks, kita bisa pakai alat matematika biar bisa gampang menganalisisnya. Kemudian sinyal dan sistem itu sangat penting karena dia tuh bisa jadi dasar banyaknya teknologi dari komunikasi sampai ke listrik. Jadi sekian penjelasan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.